Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel Kelas Desain. Hari ini kita akan melanjutkan materi SketchUp ya, tentang modeling rumah 3 lantai. Baik. Di video-video sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana teknik pembuatan railing, kemudian pembuatan jendela dan yang lain sebagainya. Baik. Pada video kali ini kita akan memodeling atap perisainya ya. Kita akan memodeling atap di bagian di sini, di posisi bagian atas. Nanti saya akan tunjukkan tekniknya menggunakan dua cara, menggunakan perintah follow me dan menggunakan plugin 1001 bit tool. Oke, langsung saja kita mulai. Baik. Sekarang teman-teman harus konsentrasi terlebih dahulu ya. Pastikan videonya jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham dalam mengikuti tutorial saya. Oke, pertama saya akan membuat sebuah layer ya. Pastikan kita mengaktifkan layernya ya. Jika ini belum muncul di bagian menu tag, kita bisa munculkannya di sini. Window default try, kemudian kita aktifkan tag. Pastikan kita show di bagian sini. Ini hilang. Saya buat show try seperti itu. Maka sudah bagian tag sudah muncul. Sekarang saya akan tambahkan sebuah tag di sini ya, tag atau layers. Oke, saya buat namanya atap. Baik, sekarang saya ke posisi atap. Saya pastikan di sini ya, di posisi pensilnya di posisi. Baik. Sekarang saya menggunakan garis bantu seperti ini. Saya buat dulu garis bantunya. Oke, ini ya. Saya ikuti semua pinggir dinding bagian luar seperti ini. Kita menggunakan teknik dua cara sebentar. Ini juga seperti ini. Kemudian jarak atap keluar dari dinding saya buat sejauh 50 cm ya. Saya buat ke sini, saya kesinikan, saya buat minus 50. Kenapa saya buat minus seperti ini ya? Karena saya mengarahkan ke sini, saya buat minus 50, enter. Baik, maka dia posisinya lari ke sini, kemudian ini juga. Oke, saya buat ke sini, saya buat minus 50 ke belakang ya. Kemudian ini juga saya buat ke sini. Minus 50. Baik. Di posisi bagian depan juga saya buat minus 50. Oh, sorry. Ini ke sini saya buat 50 ke depan. Baik, seperti itu ya. Nanti tinggal kita membuat kotak di pertemuan antar garis bantunya di sini ya. Oke, sudah jadi seperti itu. Bisa juga kita menggunakan teknik lain, tinggal kita buat di sini seperti ini. Kemudian kita offset ya, sejauh 50 ya. Nah, bisa juga kita menggunakan teknik seperti ini, tapi bagian ini kita buang ya, nanti kita buang satu persatu. Oke, nah seperti itu ya. Jadi banyak teknik yang bisa kita gunakan. Oke, saya ulang ya. Saya gunakan rectangle tool di sini, di posisi ini. Oke, baik. Oh, sorry. Nah, seperti ini. Face-nya saya balik dulu. Oke, kemudian saya beli reverse face. Baik. Kita lihat di sini keluar 50. Oh, sorry. Saya undo dulu ya. Ini edit. Redo maksud saya. Seharusnya posisinya kita ambil di sini. Oke. Nah, ke sini. Karena ini keluar 50 ya, seperti ini keluar 50 ke sini maksud saya. Oke, baik. Nah, ketika sudah jadi seperti ini adalah face-nya ya. Ini adalah face untuk acuan pembuatan atap. Pertama, kita menggunakan perintah follow me ya.
Sekarang saya menggunakan kemiringan atap 35 derajat. Ini saya buat kemiringan 35 derajat. Kita buat garis bantu di sini, protektor. Kita ambil face-nya di posisi ini ya, kita letakkan protektor, kemudian saya ambil referensi face-nya sini, saya arahkan kursor saya ke sini, kemudian saya tekan shift untuk mengunci. Oke, seperti ini. Kemudian saya pasang di sini. Saya ke tengah. Kemudian saya buat 35 derajat. Baik, seperti ini ya. Kemudian ini saya tinggal ambil garis ke sini lurus, saya tekan shift untuk mengunci. Oke, saya lihatkan saja seperti ini dulu. Kemudian di posisi ya, seharusnya ini posisinya di sebelah sini. Baik. Nah, sekarang tinggal kita buat pertemuannya seperti ini. Oke. Teknik yang kedua yang bisa kita lakukan, ini saya buang. Ini kita bisa rotate ya. Saya ke front dulu, front ke tanpa depan, bagian front. Garis ini saya seleksi ya, ini. Kemudian saya ke front. Saya menggunakan rotate seperti ini. Saya klik di sini, saya lurus ke sini ya. Saya tekan Ctrl untuk mengcopy garisnya. Angle-nya di sini ada ya. Saya buat 35 derajat. Enter. Nah, sama. Saya cari middle point di posisi ini. Oke, ini ada middle point nih, midpoint-nya. Kita tarik seperti ini. Oke, ini saya buang. Sekarang kita membuat lintasannya melalui ini. Ya, kita klik face-nya seperti ini. Ini sudah terklik face-nya. Kemudian kita pilih perintah follow me. Kemudian ini adalah objek follow me. Kita klik seperti ini. Oke, apa yang terjadi? Maka sudah terbentuk dengan cepat sekali ya. Nah, seperti ini prosesnya. Sangat cepat sekali proses pembuatannya ya. Oke, seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Nah, ini yang menggunakan teknik follow me teman-teman sekalian. Oke, seperti ini. Ya, bisa juga kita menggunakan teknik ini ya. Sebelumnya ini saya angkat sedikit di posisi sini ya. Karena ini ada atap, saya angkat sedikit sekitar 50 cm naik. Ini ya, saya tinggikan sedikit di posisi ini supaya nanti hasil atapnya bagus. Saya buang dulu atapnya ya. Ini saya buat tingginya 50 sampai 50 cm sedikit seperti ini ya. Oke, baik. Sekarang saya ulang caranya ke sini ya. Oke, kali ini saya akan menggunakan teknik 1001 bit tool. Tadi saya sudah tunjukkan bagaimana menggunakan teknik follow me. Sekarang kita pakai 1001 bit tool. Oke, sekarang kita draw seperti ini ya. Buatnya seperti ini. Oke, saya klik seperti ini face-nya. Saya pilih perintah automatic create proof from face ya. Oke, nah sekarang ini muncul ya. Cara downloadnya ini bisa dilihat di tutorial saya yang sebelumnya ya, cara mendownload plugin 1001 bit tool. Nah, ini adalah off pit di bagian A. Ini adalah sudut kemiringannya. Saya buat 35 derajat. Oke, 35 derajat. Kemudian face overhangnya dari ini masuknya adalah jarak atap dari dinding ya. Di sini ada B, bisa dilihat di sini jaraknya B keluar dari atap berapa ya. Nah, ini adalah B-nya di sini berapa. Jadi nanti jaraknya keluar ke sini berapa. Saya buat 50 cm. 50 ya. 50 cm. Oke, baik. Sekarang vertikal offset 20 cm. Vertikal from flat level 20 cm. Saya coba
ini ya jaraknya dari sini. Saya buat satu saja dulu. Oke. Ini D, ini C ya. Ketebalan atapnya saya buat 0,5 mungkin. Fasia, ini ada fasianya, jadi otomatis terbentuk nanti fasianya di sini, list splangnya. Misalnya 25 list splang. Ya. Oke, saya coba create heat proof. Maka ini fasianya terbentuk seperti ini. Ya. Tapi nanti fasianya kita akan membuat sendiri. Fasianya bagaimana? Oke, nah ini sudah dibuat. Oke, sangat sederhana caranya ya. Saya akan coba teknik, saya buat ulang saja lagi. Saya coba create roof 35 overhang 50. Ini saya coba buat 0 saja dulu ya. Saya coba create. Oke, sudah jadi ya seperti ini. Saya ulang sekali lagi. Create. Sekarang ini coba kita nolkan juga. Oke, seperti ini ya misalnya. Baik. Oke, sangat cepat sekali ya proses pembuatan atapnya seperti ini. Nanti fasianya kita akan buat nanti di sini. Oke, seperti ini ya teknik yang kedua. Kita bisa menggunakan perintah plugin 1001 betul ataupun teknik menggunakan follow me ya. Saya ulang teknik follow me ya. Saya gunakan teknik follow me. Saya offset dulu ini keluar sejauh 50 ya. Saya buat 50. Dan ini saya buang ya. Ini saya buang seperti ini. Baik, kemudian ini tadi kita rotasikan ya. Kita pilih bentang rotate, pastikan face nya kita ambil sampel di sini, tekan shift, kemudian kita klik di sini, kita buat lurus, kontrol ya. Saya buat 35 derajat. Oke, jadi ini tanpa plugin ya. Kita cari middle point di tengah ini. Ya, kita lewatkan saja seperti itu. Baru ini kita buang. Ini juga kita buang ya. Kemudian ini kita klik face nya, kemudian pilih perintah volume. Baik, seperti itu. Kemudian ini saya reverse face. Kita balik face nya. Ini ya. Sekarang saya buat semua garis bantunya dulu, edit request. Oke. Kemudian ini saya group. Oke, sekarang kita akan buat list splangnya ya. Kita coba buat list splangnya. Saya buat di sini saja dulu. Saya buat kotak kecilnya ini. Saya buat 3,30. Ntar seperti ini ya. Saya buat garis tengah di sini. Saya buat 10 saja. Kemudian saya buat seperti ini. Ini saya buang. Jadi ini ada list splangnya nanti. Oke, ini saya copy ke sini. Baik, saya ke front dulu. Front. Ini saya miringkan 30 derajat. Klik rotate, klik di sini, kemudian ke sini. Saya buat 30 derajat. Nah, sekarang ini saya akan follow me. Saya akan ambil garis yang pinggir atap yang ini ya untuk lintasannya. Saya masuk ke grup atap, saya klik pinggir-pinggirnya ini. Saya klik ini. Oke, saya seleksi semua pinggirnya ya, ambil garisnya semuanya. Kemudian saya copy.
edit, copy. Kemudian saya keluar dari grup, saya kembali ke menu edit, kemudian saya paste and place. Oke, semuanya sudah. Ini ada apa di sini? Kita abaikan saja dulu tuh. Ini kemudian saya follow me. Ini sudah terseleksi dengan sempurna. Follow me, saya pilih ini. Dan tidak beres ini. Coba saya gunakan teknik seperti ini ya. Ternyata dia bisa ya. Oke, saya ulang caranya pakai line seperti ini. Oke, ini saya buat tekniknya seperti ini ya. Oke, sekarang saya coba hilangkan atapnya dulu, saya hide atap ini, saya buang guysnya. Sekarang saya klik 3 kali seperti ini, kemudian saya ini unselect, tekan shift ya untuk unselect seperti ini, kemudian follow me terhadap ini. Oke, baik, sudah ya. Kayaknya ini tadi ngikut di list plan ya, kayaknya ikut terseleksi juga tadi. Di posisi ini. Ini kita buang saja. Oke, sudah. Atapnya saya munculkan kembali. Nah, ini kita grup dulu. My group. Saya edit ke unhide last. Oke, sudah terbentuk atapnya seperti itu. Untuk yang ini, untuk di posisi ini saya buat seperti ini ya, saya gunakan rectangle tool. Ini kita push pull ke belakang sejauh sini ya. Oke, teknik pembuatan atap dan list plan saya rasa cukup untuk kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan materinya. Nanti kita akan coba modelin bagaimana model rangka atap itu sendiri. Kemudian ini ya, kita akan buat tangganya nantinya. Oke, saya kira seperti itu ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.